selamat siang semuanya. Selamat hari Sabtu. Saya Kak Ros, tetap cerah ceria, semangat menemani Anda hari ini di akhir pekan ini di acara Roofing No Secret. Wah. Daniel juga di pojokan sana. Yuk, langsung aja kita mulai hari ini ya. Kita ke pojokan dulu tentunya untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi perbincangan publik, ramai diberitakan baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik, ini kelanjutan dari sebuah kabar yang sempat diposting juga oleh Della Puspita ya. Della Puspita itu sempat jadi bintang tamu kita di bulan Januari tanggal 26 kemarin gitu ya. Nggak nyangka loh waktu kita wawancara dia masih single, masih jomblo ya. Ternyata sat dia kemudian mengumumkan bahwa di bulan Mei dia sudah tidak sendiri lagi, sudah menikah gitu ya. Nah, tapi di tengah kabar itu muncul pemberitaan lain gitu, dugaan bahwa sebenarnya suaminya ini yang dia bilang sebagai suaminya itu masih belum selesai urusannya sama istrinya yang terdahulu ya kan. Jadi ini pada saat berapa hari yang lalu sih Della Puspita posting ini suaminya juga siapa namanya Arman ini juga sebelumnya juga posting begitu. Nah, itu sempat ada juga postingan dari perempuan yang kita duga adalah istrinya yang dulu ya gitu ya. Tapi udah hilang tuh postingannya gitu kan, tapi masih ada tuh akun Instagram yang aku cari-cari tadi, ada yang nge-tag, ada masih ya. Terakhir masih posting sama suaminya itu di bulan Juni, masih ada kayak postingannya gitu ya. Jadi akan agak bingung ya. Makanya ada dugaan, ada berita tudingan bahwa Della Puspita ini merebut suami orang begitu. Makanya kemudian Della Puspita dan Arman melakukan klarifikasinya kemarin di hadapan media. Seperti apa sih klarifikasinya, kita lihat yang berikut ini. Dalam press conference kemarin juga sempat karena wartawan ada nanya, jadi cerainya secara resmi kapan begitu ya, yang belum dijawab secara jelas gitu oleh Arman. Yang menarik adalah itu tadi suaminya Della Puspita kenapa menyebut mantan istrinya sebagai perempuan berinisial S ya. Itu gimana sih maksudnya? Aku agak nggak paham gitu ya. Coba kita lihat dulu postingan, tunggu lihat postingannya Della Puspita yang pada saat dia mengabarkan kalau dia sudah menikah tuh loh ya. Ini kan ada kronologinya gitu ya. Dia bilang bukan yang ini, yang sebelumnya yang ada gini nih, yang gini nih. Aku nggak ada sih, apa-apaan sih nggak ada, gimana sih? Pokoknya dia ketemu tanggal 29 Januari gitu kan. Terus saat bulan Mei akhirnya sepakat untuk masuk welcome to my life gitu, my husband gitu kan. Tulisannya ya nggak sih? Cari, jangan sampai aku salah ya kan. Pokoknya kurang lebih gitu deh. Yang menarik adalah Della Puspita itu dirumpi tanggal 26 Januari. Dia ketemu sama calon suaminya ini 29 Januari. Begitu katanya Della Puspita di akun Instagramnya, ya kan. Bulan Mei ada apa sih? Bulan Mei jalan apa gimana sih? Terus nikahnya kapan? Bulan Juli? Apalah? Pokoknya 11 Mei ngapain? Oh 11 Mei nikah secara agama. Oke. Nah itu kan mau ditanya sama wartawan. Jadi yang suaminya ini sepakat pisah sama istrinya itu kapan gitu. Itu kenapa nggak dicuplik? Belum tahu. Maksudnya jawabannya masih ngambang-ngambang gitu ya. Kita pernah wawancara tanggal 26 Januari ke Della Puspita. Sebenarnya dia sempat menjelaskan gitu, kalaupun dia menikah lagi ada ciri-ciri cowok seperti apa yang dia inginkan. Kita lihat cuplikan yang berikutnya. Kamu punya kriteria untuk pasangan kamu selanjutnya, yaitu harus good looking, good reckoning, dan banyak aset. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya dong. Contohnya siapa? Nggak beda jauh sama yang dulu-dulu. Pokoknya mesti kalau dibawa kondangan tuh mesti kayaknya membanggakan gitu ya. Iya gitu loh. Emang nggak ada yang deketin, belum ada yang cocok. Udah atau banyak. Kriterianya belum ada yang komplit. Belum ada. Ya kalau ada yang kayak gitu ya mau banget. Kita pernah ketemunya rekam kerja gitu. Ketergap langsung. Kalau sama-sama pemain sinetron boleh. Asetnya banyak. Rekeningnya bengkak. Yang penting tetap itu ya. Soalnya ada istilah tajir jenik tuh. Oh, tajir jenik tuh. Iya. Oh, itu Kalau tajir kayaknya ganteng aja gitu. Ini kalau lihat ya, kalau kita kepo-kepo di Instagram suaminya Della Puspita ini gitu ya, juga teman-temannya artis gitu, temannya Iis Dahlia, Oki Lukman.
kadang-kadang sama siapa Deswita juga gitu ya, kalau suka latihan menembak bareng ya. Apakah itu rekeningnya gemuk, asetnya banyak? Nanti kita tanya sama teman-temannya. Komentar netizen coba kita baca komentar netizen. Ya udah sih, mungkin lakinya mau dibayarin sama bini yang sekarang gara-gara udah malas kerja, maunya itu. Oh ya itu. Lanjut berikutnya komentarnya. Iya, tidak merebut dan tidak menguasai, cuma minta dibagi gitu. Yang berikut, suaminya ganteng, harusnya dicadari juga Mbak. Sekarang kan banyak perempuan yang pada suka dengan suami orang gitu. Ini masih ngotot itu suami orang. Yang berikutnya, membenarkan perbuatan diri sendiri itu adalah naluri alami manusia. Lanjut berikutnya, kalau masih suami orang ya ada pelakor gitu. Oh tapi ini yang komen ini ya, akun yang gak ada namanya dan gak ada fotonya. Yang berikut, Mbak, kalau suaminya berstatus duda, sah-sah aja menikah dia. Tapi kalau masih suami orang, apa gak kasihan istrinya? Mbak bahagia di atas sakit hatinya seorang istri yang terzolimi. Itu gak berkah loh rumah tangganya. Apalagi Mbak juga punya anak perempuan kan, kayak gitu. Lanjut berikutnya, apalagi? Gak ada. Jadi Della Puspita kenapa kemudian dia menggelar press conference, itu salah satunya adalah karena anaknya udah gede-gede gitu, dia ingin meluruskan berita di luar sana dari versinya dia, begitu kan. Tapi kalau aku setuju sih, tidak ada istilah namanya berebut laki orang ya, karena laki-laki itu bukan barang ya kan. Kalaupun ya itu kita ngomong di luar konteks ini, kalaupun terjadi begitu ya itu berarti lakinya juga mau ya, jadi bukan direbut, itu artinya sukarela. Tapi ini di luar konteks itu ya. Oke, baiklah, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini kita ya ini dari sisi yang berbeda. Kalau kemarin kita wawancara Weni dalam kasus usaha untuk mendapatkan hak pengakuan, hak asal usul atas anak terhadap Rezky Aditya, begitu ya. Maka kita akan berbincang dengan kuasa hukum dari Rezky Aditya, yaitu Ibu Ana Sofa, sarjana hukum. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bentar ya. Baiklah, kita sudah bersama dengan Ibu Ana Sofa, ini adalah kuasa hukum ya, kuasa hukum dari Rezky Aditya dalam kasus gugatan untuk pengakuan atau hak asal usul anak begitu yang ditujukan kepada Rezky Aditya. Ini ada artikelnya ya, Rezky Aditya ajukan kasasi dan gagal. Sebelumnya di tahun lalu di bulan Mei ya, begitu pengadilan banding. Oke, itu sudah memutuskan bahwa memang Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak yang disebut oleh Weni gitu. Tapi kemudian pihak Rezky Aditya mengajukan kasasi. Kemarin Ibu Ana kan juga sudah menggelar press conference gitu. Sebenarnya intinya sebenarnya dari pihak Rezky Aditya setelah dari putusan kasasi yang ditolak ini, apa sih yang menjadi poinnya yang ingin disampaikan dari pihak Rezky Aditya? Ya, thank you ya sudah diundang. Terima kasih juga setelah sekian lama saya nggak bisa memenuhi undangan. Sorry karena memang pilihan kita waktu itu selesai dulu prosesnya ya kan, baru nanti kita bicara. Tapi kalau ditanya setelah kasasi apa sih? Sebenarnya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Jadi proses dari mulai pengadilan negeri lah ya. Kita sudah prosesnya sudah kita ikuti dengan baik, kemudian sekarang kasasi. Nah, meskipun ya dari pihak kami memandang putusan ini janggal. Kenapa janggal? Karena diputuskan tanpa adanya tes DNA. Gitu. Dinyatakan sebagai ayah biologis, tapi nggak ada buktinya. Gitu. Jadi putusan saya harus beritahu bahwa putusan ini putusan yang menggantungkan pada sesuatu yang sebenarnya belum ada. Dan itu menurut pandangan kami sebagai praktisi hukum, itu adalah putusan yang tidak memberikan kepastian hukum. Oke, baiklah. Gitu. Nah, ini kita mau cuplik juga. Ini kemarin juga sempat Ibu Ana ini wawancara dengan Citra Kirana, begitu ya, istri dari Rezky Aditya. Dan dari wawancara dari Citra Kirana menyebutkan bahwa dari pihaknya sebetulnya tidak keberatan adanya tes DNA. Coba kita lihat dulu cuplikannya Citra Kirana. Citra Kirana. Oh, Citra Kirana. Iya. Ya kalau atau mau Weni dulu boleh ya, boleh Weni dulu, kita lihat Weni dulu kalau dari pihak Weni pemahamannya seperti apa begitu ya gitu. Jadi sebetulnya awalnya kan di pengadilan negeri, kami ada kendala di situ kan, tidak diterima. Akhirnya pihak kami melakukan banding di pengadilan tinggi Banten. Alhamdulillah dimenangkan. Tapi pihak Rezky walaupun dia dan tim kuasa hukumnya sempat bikin press conference yang bersedia tes DNA atas nama Ananda kayak Naira Kaimita, saya pikirkan kasus akan selesai di situ. Rezky legowo untuk melakukan tes DNA. Delalah, ternyata beliau melakukan tindakan lain, yaitu mengajukan kasasi. Gitu. Oke.
Nah ini yang menjadi pertanyaan begitu ya. Kalau pihak Reski atau pihak kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa ini putusan tapi tidak memiliki kepastian hukum gitu. Padahal sebetulnya kan bisa dilakukan tes DNA. Apa yang pada saat itu menghalangi pihak Reski Aditya untuk melakukan tes DNA? Kalau sepemahaman saya nih yang orang awam ya, kalau ada upaya hukum lanjutan yaitu kasasi kan berarti harus mengajukan bukti baru. Harusnya kalau secara akal sehat sih bukti barunya tes DNA ya gitu ya. Kenapa belum sempat dilakukan? Ada masalah apa? Harus diluruskan. Jadi kalau kasasi itu bukan memberikan bukti baru. Jadi sebenarnya pertimbangan kami waktu itu kenapa harus melakukan kasasi, karena putusan banding yang tadi seperti putusan kasasi ya, menyatakan bahwa klien kami adalah ayah biologis. Sepanjang sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya. Nah ini kan putusan ini kan berarti menggantungkan pada satu keadaan yang belum ada. Ya kan? Which is kita semua tahu keadaan itu apa? Adalah tes DNA. Tes DNA belum dilakukan. Nah, karena putusan ini menurut kami ya tidak menjamin suatu kepastian hukum, maka kami melakukan kasasi. Jadi urusan kasasi itu sebenarnya bukan soal menang kalah, tapi soal mendudukkan perkara hukum ini karena klien kami dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang mana? Ya kan? Karena anak itu saja belum terbukti merupakan anak biologis dari klien kami. Tapi kan lalu perbuatan melawan hukumnya apa? Tapi kan ini putusan itu tapi tidak berdasarkan bukti. Tapi kan sudah diputus. Betul. Artinya walaupun dianggap dari pihak Rizky Aditya buktinya tidak kuat, tapi kan ini sudah ada kekuatan hukumnya, sudah putusan. Nah, saya mau cerita dulu proses bandingnya dulu ya. Kenapa kita kasasi? Jadi itu sebenarnya pertimbangannya. Nah, dalam proses itu sesungguhnya ini yang saya harus kasih tahu ya dengan pemirsa. Pada saat kita menang di pengadilan negeri ya, yang ada di kepala Rizky pada saat itu tante, sebagai manusia, saya punya rasa kemanusiaan dan saya ingin memutus keraguan. Saya mau DNA tante, dan saya sudah sampaikan. Jadi mesti diberitahu nih, saya mesti luruskan ya bahwa kita tuh sudah 2 kali melakukan pertemuan dengan pihak penggugat, dengan lawyernya juga. Bahkan saya sudah bertemu dengan Keke. Nah, pembicaraan kita enak ya. Bahkan kita itu sudah sampai pada membahas detailnya nanti gimana. Kalau nanti terbukti gimana. Saya sudah sampaikan secara gamblang di pertemuan itu, ada saksinya bahwa kalau memang terbukti klien kami siap menafkahi. Dan ingat saya bilang bukan hanya menafkahi secara lahir saja, karena ini anak butuh yang namanya kasih sayang orang tua. Bahkan kita sudah membicarakan itu detail sekali. Nah, kita tutup pertemuan itu dengan kabari ya. Nanti kabari teknisnya mau bagaimana gitu. Nah, dengan alasan waktu itu ya udah kalau gitu kita nggak banding, ya kan? Kan waktu itu masih proses, dia mau banding. Kita nggak banding ya, kita DNA ya, ya sudah. Kenyataannya kan banding. Oh ya sudah, berarti kan alasan kita bisa memahami alasannya mereka ingin supaya punya pijakan hukum yang jelas. It's okay, nggak apa-apa. Banding, keluarlah putusan banding yang menurut ukuran kami putusan banding itu sungguh tidak bisa memberikan kepastian hukum. That's why kemudian kita kasasi. Nah itu harus dipahami itu satu keseluruhan. Nah, persoalan DNA-nya persoalan sendiri. Dari awal kita sudah mau DNA dan kita sudah bahas. Tapi kemudian ya di media saya juga agak bingung. Kenapa kemudian ada informasi bahwa kami ingin DNA diam-diam? No way. Jadi sebetulnya gitu. apa yang di pembicaraan itu dengan lawyernya kita sudah bahas semua. Bahkan saya sudah sampaikan pembicaraan saya dengan Reski dan Citra. Kalau nanti ini terbukti, rumahnya terbuka lebar. Anak ini bahkan kita udah diskusi, nanti kalau jalan-jalan diajak ya, sudah sampai situ. Kurang apa? Ya kan? Artinya sebagai dari sisi kemanusiaan itu sebenarnya sudah dibicarakan dengan baik gitu loh. Nah, tiba-tiba ada kami nggak pernah ibu nggak pernah mau, katanya mau diam-diam segala macam. Saya bilang diam-diam dari mana lawang? Nih ya, saya kasih tahu sama pemirsa. Ini anak di bawah umur, ya kan? Kan bukan sekelas Penny yang mau DNA loh, atau sekelas saya. Ini anak-anak di bawah umur.
Anak di bawah umur, apalagi ini anak dari hubungan perkawinan di luar perkawinan, anak dari hubungan di luar perkawinan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ibunya. Pasti izin ibunya dong. Izin ibunya yang mengantarkan, ibunya yang tanda tangan dokumen persetujuan. Bagaimana mungkin ini dilakukan secara diam-diam? Oke. Nggak mungkin dong. Jadi ya kan? ini jadi dari pihak Rezky Aditya sendiri tidak mengerti kenapa kemudian muncul ada keinginan, ada berita bahwa ada keinginan dari pihak Rezky Aditya untuk melakukan tes DNA secara diam-diam. Apakah mungkin karena pada saat di pengadilan negeri sudah ditolak begitu gugatannya, sehingga dari pikiran pengadilan negeri enggak? Pengadilan negeri kan maksudnya dikabulkan, maksudnya gugatan Weni yang ditolak begitu kan, Rezky yang ya maksudnya tidak ada bukti bahwa dia adalah ayah biologis gitu. Apakah mungkin karena sesudah itu keputusannya dianggap menguntungkan Rezky Aditya, sehingga takutnya mungkin ini saya coba ya, takutnya bahwa ya mungkin yang diharapkan adalah WNI adalah pengumuman bahwa memang Rezky mengakui gitu, bukan takutnya nanti ya udah tes DNA diam-diam dan hasilnya juga diam-diam gitu. Mungkin nggak itu ada kemungkinan itu. Sebenarnya gini ya, kita ini kan semuanya per hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, ya kan? Media sosial luar biasa, media televisi juga luar biasa. Once ini terjadi, ya kemudian terbukti ini ada anaknya Rezky, nggak ada yang bisa ditutupin. Dan bahkan Rezky dengan terbuka, bahkan pernah Rezky bilang gini, tante, nanti kalau misalnya anak ini ternyata anak aku, diajak main boleh ya tante? Loh, kalau mau diem-diem, mau menutupi sesuatu nggak mungkin dong. Tapi ada pernah tercetus nggak bahwa ya secara resmi, karena ini sudah dibuka di hadapan publik begitu ya, anak ini kan juga semakin gede, orang-orang juga tahu gitu. Ada nggak sih sebenarnya sempat rencana bahwa ya kalau memang anaknya akan ada diumumkan juga ke publik karena bapaknya adalah seorang public figure gitu. Adakah seperti itu sebenarnya? Karena ini memang masalah anak itu masalah yang sangat sensitif ya, karena ini anak-anak kecil. Jadi gini, sebenarnya saya sedih sekali dengan pemberitaan ini sebenarnya. Kenapa? Karena ini melibatkan anak-anak di bawah umur ya. Itulah kenapa kemudian Rezky dan Citra mempertimbangkan untuk tidak bicara sama sekali di media, supaya tidak tambah kisruh, ya kan? Saya pun tidak mau bicara. Kan Rumpi berapa kali ngundang saya nggak hadir. Karena sudahlah kita selesaikan baik-baik, kita bicara, yuk kita DNA. Di DNA itu sudah kita sampaikan. Nanti ingat ya, saya bilang kan, nah saya ulangin lagi ya, memang sempat ada kata-kata jual putus itu saya kaget, ya. Saya kaget sekali ada kata-kata jual putus. Sampai kemudian saya bilang maksudnya apa ya? Terus saya pertegas, saya bilang kalau yang kalian maksud adalah untuk memperjuangkan kepentingan anak di bawah umur, ya, saya orang yang paling mensupport itu. Bahkan saya sudah bicarakan dengan Rezky ya, bahwa anak ini tidak hanya butuh biaya lahir, betul, ya, tapi dia butuh perhatian, ya kan? Dia butuh kasih sayang, dia butuh dirangkul sebagai anak. Istilahnya gini ya, kalau misalnya nih ya, ini anaknya terbukti misalnya, sudah cukup lah ya selama 2 tahun ini, kemarin 1 tahun lah ya, anak ini gonjang-ganjing masuk dalam pemberitaan. Mungkin yang dimaksud dari pihak sana ya, karena kita sudah beberapa kali wawancara, yang dimaksud dengan jual putus adalah karena secara fenomena secara umum adalah ya, bapak-bapak ini kalau diminta pertanggungjawaban kan kadang-kadang suka keluar, kadang-kadang nggak keluar gitu. Jadi ya udahlah, jual putus itu artinya ya udah sampai anak itu lulus sediakan aja biaya biar ya istilahnya dari pihak ibunya itu nggak setiap bulan harus menekan ego untuk minta kalau macet gitu kan itu jadi gini, itu kan kayaknya komunikasi yang jadi sebenarnya waktu itu kita sudah luruskan di meeting itu, di pertemuan itu sudah diluruskan. Makanya saya tanya maksudnya apa ya, terus dia bilang ya udah dong, dia bilang ya bayar aja lah sekaligus. Saya bilang loh nggak bisa, nggak gitu dong. Jadi saya udah sampai ini, saya ada saksinya ya, saya bilang nggak gitu dong, ini kan bahkan ada seakan-akan tuh ya udahlah kita anggap aja nggak pernah, mesti nggak ada urusan lagi gitu loh. Saya bilang anak ini tidak hanya butuh duit, tapi dia juga butuh kasih sayang, gitu loh. Nah itu kemudian akhirnya udah lurus, di sebenarnya sudah enak kita bicara sampai pada penutupan di meeting itu. Kita tunggu kabar ya. Jadi itu tidak ada kabarnya. Dengan asumsi waktu itu ya udah kamu cabut banding, kita lakukan DNA. Nah sekarang sudah kasasi sudah dilewati gitu. Kedepannya ini apa yang akan dilakukan? Selain berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana.